Buntut dari kasus tumbler yang hilang di KRL dan menyebabkan petugas KAI bernama Argi diduga dipecat, penumpang Anita Dewi kini menerima konsekuensi profesional. Perusahaan tempat Anita bekerja, Daidan Utama, secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap Anita per tanggal 27 November 2025. Pihak perusahaan menyatakan prihatin atas nasib Argi dan menegaskan bahwa tindakan Anita yang memviralkan kasus tersebut sama sekali tidak mempresentasikan nilai dan budaya kerja perusahaan. Setelah menerima bukti-bukti dan desakan publik untuk memberikan sanksi, Daidan Utama melakukan investigasi dan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku. Suami Anita Dewi, Alvin Haris, turut menjadi sasaran hujatan publik dan akhirnya merilis permintaan maaf secara resmi melalui media sosial pada hari yang sama. Alvin menyampaikan permohonan maaf kepada Argi Budiansah dan seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul dari unggahan istrinya. Alvin menyatakan ia dan istri akan bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Ia juga mengungkap bahwa mereka masih mengusut hilangnya tumbler, termasuk pengecekan CCTV di stasiun Juanda. Alvin berjanji akan segera membagikan kronologi lengkap dan bertanggung jawab penuh demi menyelesaikan kasus ini dengan baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh, ini ya orangnya yang bikin si mas-mas pegawai KAI itu tuh dipecat dari pekerjaannya gara-gara orang ini ya. Nah, ini ada berita terbaru juga kalau perusahaan tempat si Anita itu bekerja sudah memutuskan untuk memecat atau memberhentikan si yang bersangkutan itu bekerja dari perusahaannya per tanggal 27 November hari ini. Nah, lo impaskan sama-sama dipecat. Perkara tumbler doang lo jadi ngerugiin orang lain dan diri lo sendiri. Guys, kalian udah lihat berita yang ini? Yang tumblernya hilang di KRL? Jujur ya, aku tuh cuma heran aja gitu, kayak kok ada ya manusia yang suka meribetkan orang lain gitu padahal kesalahan sendiri. Kayak itu kan bukan salahnya abangnya anjir, kayak bukan salah yang petugasnya, itu kan real keteledoran kita. Kayak kenapa sih orang suka hal-hal ribet gitu? Kayak misalnya kalau hilang ya udah gitu, ngapain sih harus ngerepotin orang lain gitu, ngapain gitu loh. Kayak emang kesalahan kita itu tanggung jawab orang lain kah atau gimana? Atau dalam pikirannya apa sih? Gimana sih? Hah? Teruntuk mbak-mbak penumpang KRL yang kehilangan tumbler sampai harus diviralin di medsos dan bikin petugas KAI dipecat. Asli mbak, itu pasti harga tumblernya mahal banget. Gak mungkin lah itu tumbler yang beli di Shopee harganya 10 ribuan, tuh gak mungkin banget. Makanya mbaknya sampai memperjuangkan banget itu tumbler yang hilang. Ya walaupun itu tumbler bisa ketinggalan dan hilang, itu karena keteledoran mbak sendiri. Ya tapi gak apa-apa kalau menurut mbak ini adalah tanggung jawab dari para petugas KAI. Ya walaupun sebenarnya kehilangan barang itu tanggung jawab dari para penumpang, tapi nggak apa-apa, yang penting petugasnya bisa dipecat. Ya walaupun sebenarnya petugasnya udah baik banget, masih mau bantuin cariin tas mbak yang hilang. Yang harusnya mbaknya at least ngucap thank you, bukan malah disuruh fight dari potensi pemecatan dari PT KAI. Tebak merek tumblernya guys. Anita lo di mana Anita? Lo pada udah tahu belum? Ada kasusnya si Anita ketinggalan tas. Dia yang lalai, dia yang ninggalin tasnya di gerbong kereta, kocak. Terus ditemuin lah sama si Mas Argi ini, diamankan lah tasnya, dia nggak seberapa penting gitu. Terus dikasih tahu sama Mas Argi tasnya udah diamankan, terus mau dikembaliin. Terus tumbler tukunya hilang. Cuce, Prince minta buka CCTV tuh tumbler tuku di mana hilangnya. Gokil. Si Argi udah bilang nih mas-mas yang nemuin tasnya dia itu, udah mbak saya ganti aja tumbler tukunya, kata dia. Nggak mau, diviralin sama dia, viral. Akhirnya apa? Si Argi dipecat. Suaminya Anita bukannya ngasih tahu istrinya yang bener ya, didukung nggak tuh istrinya sakit jiwa. Jangan santai lu ketemu gue ya Anita ya, gue beliin tuh tumbler tuku, gue lempar ke muka lu. Harga tumbler tuku berapa sih? 100, 200, berapa sih? 300. Kita patungan apa? Kita beli nih buat Mbak Anita. Ya, kasihan Romani. Kayaknya tuh tumbler kayak kebanggaannya, kesayangannya gitu. Atau ya open donasi aja, kita beli nih sepabrik biar digirang. Mbak siapa ya namanya?
Anita, kalau misalkan barang ketinggalan, itu tuh kelalaian dari diri kita sendiri, bukan salah orang lain. Apalagi orang lain sampai dipecat begitu dari kerjaannya. Bisa nggak cara penyelesaian masalahnya jangan di-up dulu di sosial media? Kalau nggak bisa, bolehlah lu up. Lagian itu Tumblr isinya apaan? Jin Tomang yang bisa ngabulin permintaan lu gitu. Nyangka kagak lu Anita, sekarang kan jadi lu yang dihujatin, dibombardir sama netizen. Makanya apa-apa tuh dipikir dulu, asik. Coba lu koordinasi dulu nih sama otak lu, ini bener apa kagak nih kalau gue misalkan gue up gitu di sosial media, wah rame nih, gue dapet perhatian lebih gitu. Nggak, no. Gue kira mau perkara apa, perkara Tumblr. Besok gue beliin yang ada jinnya. Nih Anita ya sama Alvin, besok-besok jangan pernah naik kendaraan umum ya, karena lu berdua itu ngerepotin gara-gara lu berdua seorang pegawai KAI sampai dipecat. Jadi si Anita ini kan upload tuh di medsosnya, bercerita dia kalau mohon maaf nih sebelumnya aku telah teledor meninggalkan cooler box aku yang isinya ada tumblernya di kereta. Nah terus pokoknya secara singkat dia tuh follow up ke pihak KAI, nih cooler box saya ketinggalan, terus sama KAI ditemukan tuh, terus dia bilang oh iya ini ada ketemu, di foto isinya, oh isinya lengkap tuh menurut dia, ada satu tumbler tuku di dalamnya yang harganya 300.000. Oke, setelah itu dia sama suaminya ngambil deh tuh cooler boxnya dia yang ketinggalan. Terus pas dicek di dalamnya, loh kok kagak ada tumbler 300.000 gue. Heboh, marah-marah, minta follow up sana sini, minta cek CCTV. Suaminya juga, aduh ampun, kalau gue mungkin suami gue ya pasti bakal bilang yaudahlah ntar kita beli aja. Terus habis itu yang ngomel-ngomel dikit lah paling kayak, bapak gimana sih, kan ini pas difotoin ada tumblernya, kok sekarang nggak ada. Tapi ya udah case close gitu, biasanya sih lelaki normal begitu. Nah Mas Argi ini pegawai KAI yang dipecat ini, dia itu adalah orang yang bertanggung jawab terakhir buat nyimpen cooler box itu. Jadi dia nerima handover dari security, waktu dia pegang ini ringan gitu, sementara kesaksiannya si Anita itu di tumbler 300.000-nya itu masih ada kopi, jadi harusnya kan berat. Jadi dia tuh memang nggak buka juga isinya. Terus waktu diambil tiba-tiba nggak ada tumbler, dia tuh bingung, dia nggak tahu, dia bilang demi Allah pak saya nggak nyuri tumblernya. Sampai Mas Argi ini akhirnya pesen loh di satu aplikasi online tumbler buat ngegantiin tumblernya Mbak Anita. Tapi apa? Tidak, aku nggak mau diganti, aku maunya keributan. Akhirnya di-upload viral dan gue juga heran. Si Mas Arginya ini dipecat, diberhentikan. Gue juga sangat menunggu klarifikasi dari KAI kenapa main langsung pecat-pecat aja. Maksud gue gini, kalau ada berita-berita viral gini jangan langsung panik. Klarifikasi dulu, cari investigasi. Jangan sampai nih yang ngambil siapa, yang dipecat siapa ya kan. Tapi juga menurut gue buat apa juga si Argi ngambil itu tumbler. Tapi yang ianya adalah Anita, tetap lu salah. Lu harusnya tahu konsekuensi meninggalkan barang di tempat umum. Barang lo itu adalah tanggung jawab lu sendiri. Gue juga dengar berita katanya Mas Argi ini adalah anak yatim piatu. Jadi anak bontot yatim piatu. Ya Allah kasihan banget. Coba koreksi apakah itu informasi yang tepat atau enggak. Nah kebetulan juga tempat kerja suaminya si Anita ini adalah salah satu restoran yang menjual kopi. Rame banget dah tuh netizen yang bilang ngapa suami lu kerja di tempat kopi tapi tumbler lu dari toko kopi lain, apa kagak enak, apa ini kagak enak nih kopi bla bla bla, jadi kena dampak. Semoga aja ya kasus ini bisa happy ending untuk Mas Argi, semoga dia bisa tetap kembali bekerja. Bagaimanapun kan dia butuh untuk mencari nafkah. Untuk dua pasutri ini gue Karyawan PT KAI dipecat karena tumbler tuku yang hilang. Guys, ini lagi rame banget di threads, tapi sebelum aku jelasin kronologisnya, aku sebutin dulu nama-nama orang yang terlibat. Sini ada Mbak AN selaku orang yang kehilangan barang, kemudian ada Walka di mana petugas yang menemukan barang di dalam kereta, dan petugas AR yang menerima barangnya di stasiun di mana Mbak AN ini turun. Kronologisnya, Senin lalu Mbak AN ini ketinggalan cooler bag di kereta jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung sekitar jam 7 malam. Nah, dia tuh laporlah pihak KAI, dan selama proses itu dia tuh share kronologisnya di threads. Saat ditemuin sama Walka, mereka tuh saling chat, dan di foto ini tasnya difotoin juga bagian dalam cooler bagnya yang berisi alat pumping sama tumbler tuku berwarna biru. Akhirnya Walka ini kasih tasnya ke petugas yang berjaga
di bagian tab kartu. Nah, singkat cerita, Mbak N ini datang ke stasiun untuk ambil cooler bagnya, tapi saat dipegang kok enteng banget ya, dan dibukalah itu tasnya, dan ternyata tumbler tukunya sudah hilang. Dari situ Mbak N dan suaminya lanjut kontakan lah nih sama petugas AR untuk update mengenai tumblernya. Dari penjelasan petugas AR saat dia terima cooler bag itu, dia tuh hanya foto serah terima aja nih sama Walka yang serahin tasnya, jadi dia tuh nggak ngecek isi tas tersebut. Ditaruhlah tas itu di dalam ruangan PS dan dia balik kerja. Saat dia balik ke ruang PS lagi, ternyata tas itu tuh udah ada di dalam loker putih. Sampai akhirnya Mbak N ini datang dan baru tahu ternyata ada yang hilang. Petugas AR sempat menghubungi Walka tapi nggak ada titik terang ya, jadi nggak tahu sebenarnya hilang di mana sebelum atau sesudah serah terima. Petugas AR minta maaf nih kepada Mbak N karena dirasa lalai nggak ngecek barangnya dulu sebelum serah terima, dan sempat menawarkan ganti rugi juga, tapi Mbak N ini bilang kalau dia tuh mau coba proses dulu deh sesuai dengan SOP-nya KAI. Dia tuh mau tahu di mana hilangnya, siapa yang ambil. Pihak Mbak N juga menyarankan untuk cek CCTV, tapi petugas AR ini bilang kalau prosesnya akan sangat-sangat panjang karena harus ngurus surat kehilangan kepolisian, dan kalau misalnya ada kehilangan barang seperti ini, dia akan kena teguran dari staf dan manajemen lainnya. Sampai pada akhirnya hal yang ditakutkan petugas AR benar terjadi. Ternyata petugas AR ini diberhentikan dari KAI. Petugas AR menghubungi Mbak N dan menjelaskan kondisi yang dialami sekarang kalau dia itu udah diberhentikan. Petugas AR juga bilang kalau dia itu bersedia nih untuk mendampingi kalau memang mau cek CCTV lebih lanjut. Nah, yang bikin rame, banyak banget yang mengecam tindakan Mbak N yang dirasa empati dan merugikan petugas AR. Apalagi orang tahu ya kerja di PT KAI itu nggak mudah, dan perkara 300.000 seorang bisa kehilangan pekerjaannya. Tapi mungkin aja POV dari Mbak N dia juga nggak menyangka sama hal yang akan terjadi, dan dia cuma mau tahu kebenarannya. Sampai pada akhirnya KAI turun tangan. Tapi disclaimer, aku bukan tim siapa-siapa, POV ku juga berdasarkan apa yang aku tangkap dari pesan WhatsApp mereka. Karena sampai aku tag video ini tidak ada kejelasan dari PT KAI dan kenapa bisa ada keputusan pemecatan yang dilakukan ke petugas AR, kita juga belum tahu. Tapi hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah please bijak dalam menggunakan sosial media. Kita nggak tahu ya, ternyata utas yang kita bagikan itu sangat-sangat berdampak bagi orang lain.